wilayah Kecamatan Beringin. Dan pada hari Kamis tanggal 4 kemarin sore kita sudah berhasil mengamankan pelaku yang kaitan dengan kejadian penemuan mayat. Kemudian untuk pelaku sudah kita amankan di Polres Gorontalo Kota. Sudah kita lakukan pemeriksaan, sekarang dalam tahap pemeriksaan, dan juga sudah kita mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian untuk barang bukti sudah kita sita, ada balok yang digunakan untuk memukul daripada korban. Kemudian juga ada roda 2 yang kita sita, juga kita amankan milik dari korban yang dibawa lari oleh pelaku pada saat setelah kejadian atau melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian ada juga tas yang sudah dalam kondisi terbakar. Nah, di mana di dalam tas tersebut ada beberapa barang pribadi dari korban. Kemudian juga ada koper, ada juga tali yang untuk mengikat korban. Demikian. Motifnya Pak? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan untuk pelaku di dalam kamar kos dipaksa untuk melakukan aktivitas seks sesama jenis. Jadi untuk kronologi seperti itu, namun pelaku meronta, merasa keberatan, akhirnya melakukan penganiayaan. Hubungan pelaku dengan korban ini apa? Teman, jadi dari keterangan saksi sudah lama berteman dengan korban. Kemudian mereka pada malam kejadian tersebut bertemu, bermain di kos, di dalam kos berdua, kemudian ngobrol, mengkonsumsi minuman beralkohol. Setelah itu terjadilah kejadian penganiayaan. Pak, sudah berapa lama korban dan pelaku berkenal? Menurut keterangan sudah 2 tahun kurang lebih untuk kenal antara korban dan pelaku. Demikian. Berapa cerita yang di dalam kamar itu berapa hari Pak? Gimana? Dalam kos itu berapa hari? Ditemukan korban, maksudnya? Iya. TK di dalam ruangan. Oh, di dalam kamar itu hanya 1 hari. Dalam 1 malam itu saja. Ya, pada hari Minggu malam sampai dengan Senin dini hari. Ya, keterangan dari tersangka bahwasanya di dalam kamar kos mereka masuk Minggu malam dan pelaku atau tersangka ini meninggalkan kos pada Senin dini hari atau pagi sekitar jam 4 subuh. Ada barang yang diambil Pak? Untuk barang yang tadi saya sampaikan, jadi kendaraan roda 2 milik pelaku, milik korban yang dibawa oleh pelaku tersangka, dan juga tas jinjing, tas pinggang milik korban. Kalau untuk Pak, saja Pak dipukul Pak. Ya. Ini kan ada kayu, di mana saja dipukul. Jadi dari keterangan otopsi yang sudah kita lakukan, bahwasanya untuk pemukulan dilakukan di kepala. Ya, dari keterangan pelaku sebanyak 2 kali untuk melakukan pemukulan di bagian kepala. Dan hasil otopsi pun menyatakan demikian, bahwasanya ada luka akibat benda tumpul yang mengakibatkan ada luka di bagian kepala. Pekerjaan tersangka berapa Pak? Kali pemukulan ini Pak? 2 kali. Itu tangan sempat terikat itu kenapa? Tangan sempat terikat. Jadi dari keterangan tersangka untuk tangan diikat supaya korban tidak meronta, tidak berteriak, dan tidak melarikan diri. Dari dalam kamar mayat ditemukan di atas koper ya kalau tidak salah. Nah itu apakah itu akan sengaja akan diisi di dalam koper untuk dikeluarkan atau bagaimana? Jadi untuk memindahkan
badan atau tubuh korban, karena mungkin supaya lebih ringan ditaruh di atas kopernya yang digeser, jadi supaya memindahkannya lebih ringan. Demikian. Apakah aksinya ini direncanakan Pak atau seperti apa? Tidak ada. Jadi untuk hasil keterangan dan tetap kita masih akan mendalami karena masih dalam pemeriksaan. Jadi tidak ada untuk rencana untuk melakukan aksi. Bagaimana dengan uang milik korban Pak yang 80 juta itu Pak? Apakah betul Pak? Itu tidak ada, ya. Uang itu tidak ada. Jadi itu masih dalam pemeriksaan juga. Namun demikian tidak ada keterangan dari pelaku, tersangka, dan juga di kamar kos juga tidak ada ditemukan. Nah, kalau masalah itu uang milik korban yang memang milik pribadi, ya kalau tidak ada kaitannya kita tidak akan melakukan pemeriksaan di sana. Ancaman hukuman Pak pasal yang dikenakan? Pasalnya 338, untuk di subsidiarnya 354 ayat 2, hukuman 15 tahun. Ya, terima kasih. Pak bisa diperlihatkan sudah bukti. Ini dari motor. Ada motor juga, dari motor lagi. Ini dari motor. Mundur.